bisa karena senyawanya sama, lipid. Ya, dia bisa dengan mudah masuk. Asam lemak bisa mudah masuk, tidak perlu pintu gerbang. Ya. Jadi sekali lagi tergantung dari karakter maupun sifat-sifat molekul atau senyawa yang akan keluar masuk dari membran sel. Ya. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu, ya, insulin ini tadi tentang diabetes ini sebagai contoh studi kasus ya Bapak Ibu. Tapi topik kita hari ini sebenarnya adalah membran sel. Membran sel ya, bukan insulin dan diabetes mellitusnya ya Bapak Ibu, ya, tapi adalah membran selnya ya dan fisiologinya ya. Contoh-contoh lain nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan ya. Jadi ketika Bapak Ibu bisa memahami dari konsep fisiologi dari membran sel dan sifat-sifat tadi ya, bisa dicari contoh-contoh yang lain. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa contoh ya, sehingga nanti kepada anak didik Bapak Ibu bisa memberikan lebih banyak contoh lagi ya. Baik, saya lanjutkan dulu dengan contoh berikutnya. Nah, ini akan jauh lebih menarik nanti. Pasti oh ternyata itu toh gitu ya. Tentang sel saraf ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu di sini di slide ini ya. Sel saraf. Sekali lagi ini adalah sel yang istimewa. Dia mampu berkomunikasi, menimbulkan sinyal-sinyal elektrik ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, bahwa sel saraf ya itu ada yang telanjang ya, telanjang dalam artian ini juluran sitoplasma itu tidak ada selubungnya ya. Ya, juluran panjang ini dinamakan akson ya. Tapi ada yang mempunyai selubung ya, dia tidak telanjang begitu ya. Mempunyai selubung. Nah, kita abaikan dulu ya tentang perbedaan keduanya ya. Saya akan lebih fokus ke sebelah kanan dulu ya. Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu bahwa kondisi Na atau sodium atau natrium yang bermuatan positif di luar sel itu selalu lebih banyak. Nah, artinya kalau ini sel saraf, berarti kondisi di luar sel ini lebih positif, Bapak Ibu. Betul ya? Berarti yang di dalam sel ini, nah di dalam aksonnya ini, itu berarti lebih negatif. Oke, lebih negatif. Ya. Nah, sel saraf ini, dia bisa menimbulkan impuls saraf, dia bisa bekerja, dia tertrigger kalau ada rangsangan. Misalnya ya, misalnya Bapak Ibu dicubit. Nah, cubit hitam itu adalah rangsangan. Ya. Kita bisa merasakan sakit itu sebenarnya satu ada triggernya yaitu dirangsang, ya, dicubit. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ketika kita dicubit? Ya, ujung sel saraf itu akan membuat yang namanya potensial aksi. Ya, potensi aksi, ya kan? Nah, apa yang terjadi di dalam sel ini ketika muncul rangsangan dan potensial aksi? Sebenarnya yang terjadi itu ada perpindahan Na dari luar sel masuk ke dalam sel. Nah, muncul potensial aksi itu karena ada perpindahan Na yang positif ke dalam sel. Na yang tadinya jumlahnya banyak di luar sel, ada yang masuk. Ya, ada yang masuk. Nah, ketika ada yang masuk, itulah mulai terjadi rambatan impuls saraf. Nah, ada rambatan impuls saraf yang nanti dia akan merambat dengan cepat akan sampai ke otak. Nah, kalau sudah sampai ke otak, nanti akan menimbulkan reaksi. Makanya tadi dicubit, ada potensial aksi, yang terjadi Na itu masuk, kemudian nanti dia akan merambat, sebelah-sebelahnya juga akan masuk, sebelahnya masuk, sampai ke otak, nanti menimbulkan reaksi. Nah, reaksinya kembali ke daerah yang dicubit, yaitu rasa sakit. Ya kan? Nah, ketika muncul reaksi rasa sakit, reaksi selanjutnya tinggal terserah Bapak Ibu. Mau kembali mencubit temannya, mau kembali menempeleng temannya, atau kembali hanya tersenyum. Ya, itu kan prosesnya seperti itu sebenarnya. Oke,
kita sekarang lebih ditajamkan ke prosesnya di sini. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ada perbedaan di sini. Ya. Ketika selubungnya itu bermielin, ya, di sini ada selubungnya. Saraf itu ada selubungnya. Ya. Ingat tadi Bapak Ibu, bahwa senyawa itu kadang tidak perlu menggunakan gerbang. Ya. Nah, ini ya kebetulan NI ini itu juga melalui tempat-tempat tertentu. Ya. Jadi kalau saraf yang tidak berselubung, itu perpindahan Na masuk ke dalam sel itu bisa terjadi dimanapun. Ya, sebelah sini, lalu sebelahnya, 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 sebelahnya. Ini ibaratnya rangsangan rasa sakit tadi, ibaratnya itu berjalan merambat. Oke. Nah, tetapi kalau saraf yang berselubung, selubungnya ini dari lemak, Bapak Ibu. Ya, otomatis si Na ini yang plus tadi masuknya nggak bisa sembarangan, Bapak Ibu. Dia hanya di tempat tertentu, di sini, lalu kembali ke sini, tempat di sini, nanti lagi di sini. Maka ini adalah melompat-lompat perpindahan Na tadi. Nah, umumnya saraf-saraf yang bertindak cepat, yang rangsangannya itu cepat, itu adalah saraf-saraf yang berselubung mielin seperti ini, Bapak Ibu. Karena hantaran dari rangsangan saraf ini cepat, karena melompat-lompat, tidak merambat. Ya. Kalau ini merambat, kalau ini melompat-lompat, ya, lebih cepat. Jadi jaringan saraf yang mempunyai selubung mielin itu rangsangan sarafnya cepat, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekali lagi yang paling utama yang Bapak Ibu harus pegang di sini bahwa ada perpindahan Na plus dari luar sel masuk ke dalam sel. Itu untuk terjadinya potensial aksi, Bapak Ibu. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Kondisi Na di luar sel itu selalu lebih banyak. Ya. Sebaliknya, K di dalam itu lebih banyak. Ya. Nah, untuk terjadinya saraf itu agar fire, agar tertrigger, maka Na ini harus masuk. Ya. Harus masuk. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Jadi seperti ini model rambatannya. Ya. Jadi kalau ini ujung saraf sedang dicubit, misalnya, wah ini dicubit. Nah, untuk menimbulkan rasa sakit, aksi Na ini harus masuk dulu. Harus masuk, kemudian dia merambat nih. Kita lihat yang bagian kiri dari atas ke bawah, terlihat bahwa Na-nya ini merambat. Masuk, lalu sebelahnya masuk lagi, sampai ke ujung di sini. Tapi kalau saraf yang berselubung mielin, yang ada selubungnya lipid tadi, dia melompat-lompat, hanya di tempat tertentu. Oke, ini prinsip yang kedua. Ya. Nah, kita lihat gambar yang ini, perbedaannya lagi, untuk lebih memperjelas. Ya. Ini yang tidak berselubung tadi, merambat, Bapak Ibu. Plus minusnya itu masuk ya di sini. Nah, nanti kalau sudah sebelahnya masuk, yang tadi ditinggalkan akan keluar lagi, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Ya. Nah, ini bagian pentingnya. Nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Di sini Bapak Ibu, ketika sel saraf ini ya kondisi normal, artinya belum tertrigger, ya Na di luar sel itu selalu lebih banyak. Ya, saya akan mengulang-ulang itu lagi supaya Bapak Ibu lebih paham. Di dalam sel selalu lebih sedikit. Oke ya. Jadi ketika diukur menggunakan alat, ya alatnya itu probe-nya, ujungnya, jarumnya itu diletakkan di dalam sel, maka otomatis di dalam sel lebih negatif. Oke ya, karena tadi di luar Na-nya, plusnya itu jauh lebih banyak. Maka ketika saya punya alat seperti ini dan dicucukkan ke dalam sel, otomatis di dalam sel itu lebih negatif. Maka ketika diukur
dengan grafik, kondisinya sedang istirahat, resting, maka dia minus 70. Oke ya, sampai di sini Bapak Ibu harus paham dulu ya. Sekali lagi, di dalam sel berarti lebih negatif karena tadi Na di luar sel yang plus lebih positif. Ketika diukur dalam kondisi tidak diapa-apakan, saraf ini ya itu negatif, minus 70. Ya. Nah, kondisi ini tetap dinamakan kondisi depolarisasi, kondisi polarisasi ya. Nih, kondisi polarisasi. Polarisasi artinya ada kutub positif dan negatif, kan begitu ya, Bapak Ibu. Kalau baterai itu kan terjadi polarisasi, ada kutub positif dan negatif. Di luar sel lebih positif, di dalam sel lebih negatif. Kan begitu. Nah, sekarang ketika diberikan stimulus dicubit tadi ya, ini stimulus, apa yang terjadi? Tadi sudah saya sampaikan, ketika ada rangsangan, maka Na yang ada di luar sel itu masuk. Berarti positifnya itu masuk ke dalam sel. Maka otomatis yang tadinya minus akan menjadi lebih positif. Naik grafiknya Bapak Ibu. Ya kan? Naik. Nah, kondisi ini dinamakan depolarisasi Bapak Ibu. Tadinya polarisasi, karena positif masuk menjadi depolarisasi, lebih ke positif. Maka kalau diukur dia akan melebihi dari 0 karena lebih positif sekarang. Na di dalam sel lebih banyak sekarang ya karena masuk. Nah, ingat Bapak Ibu, sel tidak menginginkan kondisi Na di dalam sel itu lebih banyak. Maka sel kemudian akan berusaha mengembalikan Na itu keluar lagi. Ya kan? Agar homeostasis. Nah, ketika itu Na dikembalikan keluar sel, maka akan turun lagi Bapak Ibu, seperti ini. Kembali kondisi rehat. Dan ini berlangsung terus-menerus. Kalau itu misalnya saraf yang ada di jantung, maka sinyalnya, alatnya itu akan tut, tut. Sehingga sering Bapak Ibu akan melihat sinyal-sinyal di alat itu seperti ini. Oke. Nah, ini makanya tut, tut. Kalau tidak ada rangsangan lagi, tut, ya garis. Kan begitu. Ya kan? Kalau di jantung, ya, ini otot, otot skeletal, otot rangka. Ini kita bergerak. Ini sebenarnya kalau diukur ya ini, tut, 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 gitu. Ini kalau di jantung seperti ini, tut, 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 begitu. Ya. Nah, ini rangsangan saraf. Itu karena itu tadi, membran sel mengatur keluar masuknya Na plus dan senyawa-senyawa lainnya, mana yang lebih positif, mana yang lebih negatif, sehingga kalau diukur menggunakan alat yang ditempel-tempelkan itu di otak, di sini, di jantung, di tangan, ya muncul sinyal-sinyal seperti ini, Bapak Ibu. Ya, nah ini tadi kalau diterapkan kan seperti ini munculnya. Nah, Bapak Ibu sering melihat kalau di rumah sakit. Nah, itu kan sinyal-sinyal dari saraf sebenarnya, ya. Oke, ada pertanyaan atau tidak sampai di sini? Ya, sebelum saya lanjutkan ke kasus yang lain. Wah, Bu Lisnawati, selamat pagi. Silahkan Bu Lisna. Masya Allah, luar biasa, Prof. Silahkan. Menyimak dari awal hingga materi yang ini luar biasa, benar-benar baru kita paham banget ya, Prof ya. Luar biasa. Terima kasih banyak, Prof, atas ilmunya. Nah, begini, Prof. Jadi kalau seandainya ya kita menjelaskan apa yang dijelaskan Prof ke siswa-siswa, mungkin cara menjelaskan yang seperti ini tadi mungkin agak ini ya, agak terlalu tinggi gitu ya ke pemahaman siswanya. Jadi mungkin kalau ini apa namanya itu, kalau yang masalah
apa tadi itu ya, proses transport membran ya, Prof ya. Hmm, Nah, itu tuh dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari untuk menjelaskan ke siswanya, mungkin contoh yang simpel-simpel kayak kita menggunakan krim, mungkin ya Prof ya, bisa ya Prof ya. Kita bisa. menggunakan hand body gitu ya Prof Ya, ya. Nah, ya, kemudian yang berkaitan dengan apa kondisi sel homeostasis tadi itu ya Prof. ya. Antara Na dengan K plus tadi antara yang di luar dengan yang di dalam itu apakah ada pengaruhnya pada saat Na itu Na dan kalium tadi itu tidak seimbang itu apakah berpengaruh dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari itu Prof, keadaan antara Na dengan K tadi itu seimbang dan tidak seimbangnya itu apakah ada kaitannya dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari itu Prof? Ya. Pertanyaan saya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Bagus sekali nih pertanyaan Bu Lisnawati. Oke, saya akan menanggapi yang karena ada beberapa kayaknya. Yang pertama ya, kenapa bahan ini, penjelasan ini tadi saya sampaikan ya, model seperti ini tadi. Karena saya pernah melihat ya di OSN biologi, ya SMA tingkat SMA keluar nih model seperti ini, ya kan? Artinya pemahaman anak-anak tingkat SMA itu sudah sampai seperti ini, ya. Zaman-zaman saya memang nggak diberikan, tapi saya pernah melihat ya model soal seperti ini itu keluar. Ya. Jadi artinya eh, pemahaman dasar ya tentang bagaimana saraf itu terstimulasi itu harus disampaikan. Ya. Dan sebenarnya mungkin nanti ya Bapak Ibu yang saya yakin Bapak Ibu lebih bisa menjelaskan kepada anak-anak menjadi lebih simpel ya dibandingkan saya tadi mungkin agak tinggi ya lebih simpel, tetapi tetap mengena pada esensinya, ya. Bagaimana grafik ini bisa dibaca, ya, bisa dibaca dan apa penyebabnya dia minus, apa penyebabnya dia naik menjadi positif dan kembali lagi menjadi minus, karena konsep itu tadi homeostasis, bahwa sel tetap menghendaki Na plus itu di luar jauh lebih banyak daripada di dalam. Itu prinsip yang utama. Dan ada beberapa molekul-molekul bermuatan positif negatif lagi yang memang jumlahnya tidak seimbang. Dan ketika tidak seimbang itu memang yang diinginkan oleh si sel itu supaya tetap homeostasis. Nah ini monggo silakan nanti Bapak Ibu bisa mengemas lagi menjadi yang lebih disesuaikan ke anak-anak ya. Nah kemudian betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Bu Lisna tadi bahwa masalah dengan konsumsi apa yang kita sehari-hari makan ya jelas ya misalnya katakanlah banyak anak-anak sekarang yang suka mengkonsumsi makanan instan ya dalam notabene kandungan natriumnya itu tinggi ya katakanlah ya mie instan lah mie instan itu kan kandungan natriumnya sangat tinggi nah ketika kita mengkonsumsi itu ya maka tubuh harus bisa membalancing ya. Ketika tubuh itu bisa normal ya, maka tekanan osmosis di dalam tubuh ketika natrium itu banyak dikonsumsi tekanan osmosisnya pasti akan berubah di dalam darah. Nah, kondisi yang diinginkan oleh tubuh, oleh sel, maka harus dikembalikan. Ya. Contohnya ketika kita misalnya banyak konsumsi natrium, maka kalau kita kurang minum, maka nanti urin itu menjadi lebih pekat, ya kan? Karena untuk menyeimbangkan di dalam tubuh. Tetapi ketika kita konsumsi natrium, kita juga mencoba untuk banyak-banyak minum, maka nanti tubuh juga akan terbantukan dalam menyeimbangkan itu. Contoh yang lain yang paling mudah adalah pengaturan osmoregulasi dari ikan laut dan ikan air tawar. Ya. Di mana dia membuang urinnya itu berbeda tingkat kepekatannya. Ya. Karena untuk meregulasi adanya garam-garam yang di luar tubuhnya maupun yang di dalam tubuhnya. Gitu. Nah, banyak sekali ya contoh studi-studi ya bisa diterapkan juga ya. Misalnya kalau seperti ini tadi, siswa bisa disodori juga gambar saja. Ya. Gambar denyut ini kira-kira penjelasannya seperti apa. Tentunya sebelumnya pernah diberikan konsep-konsep dasar tadi. Ya.
Artinya dari sini siswa juga akan paham, oh ternyata itu yang dilihat sehari-hari misalnya, atau dilihat dalam waktu tertentu di rumah sakit ya, atau di film-film ya, sinetron sinetron suka sakit di rumah sakit muncul ini kan, itu kan sering sekali itu sinetron yang sakit-sakit itu muncul denyut lalu meninggal tut gitu ya, atau muncul lagi. Nah, ini cara bacanya sebenarnya sederhananya seperti itu ya, walaupun sebenarnya di dunia medis ada banyak sekali ya pembacaan-pembacaan sinyal-sinyal potensial aksi seperti ini ya. Nah, itu yang bisa saya jawab untuk Bu Lisna. Barangkali masih ada diskusi, silakan yang terkait dengan ini sebelum ke topik berikutnya ya. Pak Sidik, silakan Pak Sidik. Oke, terima kasih Prof atas kesempatannya. Saya Sidik dari SMA 1 Tanjung Harapan, mau bertanya Prof. Beberapa waktu lalu sempat ada yang bertanya ke saya ya terkait dengan adanya penemuan baru di dunia sel itu tuh adanya organel hemifusom ya. Nah, cuma ketika saya coba pelajari, saya juga masih agak bingung gitu ya untuk mencerna pemahamannya gitu ya. Mungkin ada insight baru gitu ya di dunia kampus perihal apa ya gambarannya hemifusom itu tuh seperti apa gitu ya. Terima kasih. Ya, mohon maaf bisa diulang Pak, erifusom atau apa tadi? Iya, hemifusom penemuan baru organel sel di tahun 2025. Ya, oke, baik. Untuk penemuan baru organel di sel, saya pernah mendengar akhir-akhir ini, tetapi untuk detail untuk erifusom, saya belum terus terang belum mendapatkan berita lebih lanjut ya Pak Sidik ya. Jadi untuk sementara ini saya katakan saya belum berani menjawab ya. Tetapi ketika memang ada penemuan baru tentang organel itu betul sekali ya, saya sudah mendengar. Tapi untuk detailnya belum ya. Jadi mohon maaf untuk kali ini saya tidak bisa menjelaskan ya untuk erifusom. Terima kasih, saya sudah diberikan pertanyaan trigger ya untuk nanti bisa kita diskusikan barangkali. Nanti saya coba telusuri dan nanti bisa saya berikan di pertemuan berikutnya untuk kita diskusikan juga ya nanti pada saat di konteks yang terkait ya. Dan mungkin juga ya Bapak Ibu, bagi kita pengajar biologi mungkin juga seperti Pak Sidik ya tadi bisa mendapatkan info-info terbaru ya, termasuk sekarang kan sudah ada yang mematahkan kembali dogma molekuler ya. Kalau dulu kan DNA menyandi mRNA, kemudian protein, ternyata sekarang protein bisa menyandi ke DNA ya. Dan itu merupakan terobosan baru ya dalam dunia molekuler dan itu penting sekali bagi perkembangan biologi modern ya. Demikian Pak Sidik ya, mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita bisa diskusi kembali ya erifusom tadi. Terima kasih ya. Kemudian silakan Pak Muhammad. Nah, ini silakan. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Dok. Profesor. Eh, saya tadi agak penasaran sedikit bahwa waktu menjelaskan saraf di membran sel sudah waktu mendapatkan rangsangan itu natriumnya udah masuk. Ya, sementara kalium dalam sel itu kan lebih besar daripada di luar. Bisakah Dok memberikan ilustrasi bagaimana kondisi kaliumnya pada saat terjadi proses impuls berjalan tadi? Yang disinggung tadi hanya natriumnya, kaliumnya Dok, tapi natriumnya masih belum disinggung. Mohon diberikan ilustrasi sedikit tentang kaliumnya, Bu. Kaliumnya, Pak. Kalium. Oke, baik. Nah, tadi yang utama memang ion Na ya. Na plus itu memang yang menjadi utama ya. Jadi kita lihat di sini di sebelah kiri ya. Sebenarnya ion-ion yang keluar masuk dalam proses munculnya potensial aksi atau impuls saraf ini itu tidak hanya Na ya. Nah, Na ini sebenarnya memegang peranan penting pada saat proses depolarisasi. Ya. Karena ingat bahwa tadi dalam kondisi tidak ada stimulus, Na di luar sel lebih banyak, ya, di dalam lebih sedikit. Nah, ketika ada trigger, ada stimulus, dicubit misalnya. Nah, ion Na ini yang berperanan lebih banyak masuk, yaitu dalam proses depolarisasi. Nah, kemudian untuk mengembalikan atau repolarisasi,
ion K ini juga berperanan untuk mengembalikan supaya kondisi di luar sel itu jauh lebih positif. Di samping Na-nya itu dipompa kembali keluar sel, maka ion K-nya ini yang tadinya di dalam sel itu lebih banyak, itu juga dipompa keluar. Sehingga lebih positifnya di luar sel itu tidak hanya oleh karena Na yang dikembalikan keluar sel, tetapi juga oleh K+ yang dari dalam memang sudah banyak dikeluarkan ke luar sel. Demikian, Pak. Ya, di samping itu nanti masih ada peranan Cl- ya dalam kondisi-kondisi tertentu. Demikian, Pak Naim. Oh ya, ada. Makasih, Dok. Ya, baik. Masih ada lagi, Ibu? Ya, kita masih punya. Oh, Bu Rosdiana, silakan. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Ibu Rosdiana dari SMK SPP Negeri Samarinda. Jujur ini sangat-sangat menarik ya, Prof ya. Saya seperti mengikuti kuliah ulang biologi seluler, biologi sel di S1, karena saya juga berasal dari Fakultas MIPA. Mungkin yang saya tanyakan ini lebih ke implementasi dari kehidupan kita terhadap tadi kandungan-kandungan glukosa ataupun natrium di dalam darah. Jika misalnya kondisinya tidak normal atau anggaplah orang tersebut terkena diabetes atau hipertensi, Prof, ini ada kaitannya dengan terapi yang diberikan kepada penderita-penderita diabetes atau hipertensi ini, ada terapi panas. Saya kebetulan ini ada ditawarkan gitu seperti alat matras, Prof, untuk menerapi tubuh kita supaya panas dengan alasannya bahwa ketika panas tubuh kita itu naik, maka yang tadinya pembuluh darah itu tersumbat oleh zat-zat tadi, glukosa ataupun natrium yang berlebih itu lebih mudah untuk dikeluarkan. Jadi seperti itu mereka memberikan penjelasan dari alat yang dipromosikan. Ya. Jadi yang saya tanyakan begini, Prof, apakah itu ada pengaruhnya terhadap metabolisme kita yang memang sudah terjadi secara alami ketika diberikan panas secara tiba-tiba gitu, Prof? Apakah mengganggu atau memang dia memberikan support atau malah sebaliknya, Prof? Saya agak sedikit penasaran sih, Prof, karena saya sudah pernah mencoba juga alat terapi panas berupa matras itu, Prof. Mungkin demikian, Prof. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Bu Rosdiana. Ya. Ibu perlu diingat kembali, ya, pertemuan kita yang pertama, ya, bahwa dalam konsep biologi, ya, biologi klasik maupun modern terutama, ya, dan bagi kita para pendidik yang juga peneliti mungkin gitu. Ya. Jika kita menghadapi informasi-informasi seperti itu, ingatlah selalu harus bersandar pada basis data dan fakta. Oke, ya. Ingat klaim-klaim, ya. Kemarin juga sudah ada contoh itu, ya. Klaim-klaim dari produk-produk itu pasti menggiurkan, ya. Pasti menggiurkan. Wah, ini bisa terbukti ini, terbukti ini. Nah, oke, ya. Pada dasarnya ketika matras itu menimbulkan panas, ya, memang ya di dalam tubuh hewan, tubuh manusia, ya, itu memang ada istilah namanya termoregulasi. Ya. Jadi memang segala aktivitas dalam tubuh kita itu hanya bisa berjalan dengan optimal kalau mencapai suhu yang optimal pula. Ya. Jadi misalnya ya, kalau hewan misalnya ikan salmon, ya, dia kalau ditaruh di tempat yang agak panas juga malah sakit. Ya. Kita kalau ditempatkan di daerah yang dingin terus, kalau kita tidak bisa mengantisipasi, ya lama-lama bisa sakit. Ya. Nah, kalau kita di tempat panas ya akan gerah. Ya. Tapi kalau di tempat yang pas, suhunya nyaman,
dalam tubuh juga tidak terjadi demam, tidak terjadi infeksi, semuanya akan berjalan dengan normal, ya, homeostasis tadi, ya, steady state. Ya. Nah, lain halnya ketika ada suatu kondisi simptom ataupun penyakit di dalam tubuh. Apakah betul ketika ada alat bantu, ya, matras tadi yang mengeluarkan panas bisa membuat atau mungkin juga membantu mengatasi simptom atau penyakit tadi? Nah, kata kuncinya sebenarnya kalau saya, apakah bisa dibuktikan dan ada pembuktian ilmiahnya? Ya. Ketika memang alat tersebut, ya, kalau saya alat tersebut memang sudah mempunyai data-data pengujian yang valid, yang kredibel, mungkin alat itu akan menjadikan laris, mungkin ya, karena secara ilmiah terbukti, ya. Jadi banyak alat-alat sekarang atau alat-alat medik dan juga mungkin bahan-bahan simplisia yang terus dikaji melalui pembuktian-pembuktian ilmiah, ya, dan bahkan sudah melalui pembuktian ilmiah kemudian dipasarkan, ada izin edar dari Kementerian Kesehatan kalau itu terkait dengan kesehatan, kalau obat ada dari BPOM dan mungkin ada izin edar lainnya, mungkin itu bisa menjadi salah satu alternatif alat bantu atau bahan yang bisa digunakan untuk pengobatan tadi, ya. Tapi sekali lagi kata kuncinya adalah selalu bersandar pada bukti-bukti ilmiah, ya, bukan hanya bersandar pada klaim-klaim, ya, gitu. Makanya tadi kemarin bisa disampaikan itu untuk pembelajaran, ya, bagaimana siswa menanggapi klaim-klaim dari prebiotik, ya, atau mungkin obat-obatan atau bahan makanan yang diklaim bisa menurunkan kadar gula darah, ya. Nah, siswa bisa diajak ke sana juga, ya. Artinya mencari bukti-bukti ilmiah dari artikel jurnal, dari publikasi, dari informasi kementerian yang sahih gitu. Coba uji tantangkan dari klaim-klaim tersebut, ya. Demikian Ibu, itu yang bisa saya jawab, ya. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Masih ada kira-kira setengah jam ya Ibu Ulan ya. Iya, Pak. Oke, nanti kita lanjut diskusi ya. Iya, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu masih terkait dengan membran sel dan struktur sel, ya. Nah, sekarang kaitannya dengan studi kasus misalnya tentang regulasi gas respirasi, ya. Kita tahu bahwa sistem pernapasan kita, ya, ini mulai dari organnya, mulai dari nasal, hidung, begitu ya. Kemudian ada trachea di sini, faring, laring, trachea, kemudian paru-paru, di dalam paru-paru nanti ada trachea, bronkus, bronchiolus, ya, bercabang-cabang begitu. Nah, kalau kita ambil paling ujung di sini, ya, yang paling ujung. Nah, ini kan gambarannya seperti ini, Bapak Ibu, kalau dibesarkan, ya. Di sini ada bronchiolus, kemudian ada alveoli, ya, di sini. Alveoli, alveoli, alveoli. Kalau banyak alveolus, ya. Kalau satu alveoli, ya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, ya. Kita tahu bahwa bagian ujung ini, alveoli ini, inilah yang nanti menjadi tempat pertukaran gas-gas respirasi, ya kan? Nah, di sini pasti ada pembuluh darah, ya, karena gas respirasi itu kan yang masuk nanti akan diedarkan lewat darah, yang dikeluarkan karbon dioksida juga lewat darah, ya. Maka kita lihat strukturnya alveoli ini akan selalu berhubungan, bersinggungan dengan pembuluh darah atau blood kapiler atau kapiler darah, ya. Di sini ada warnanya ya Bapak Ibu, konsensus ya. Kalau merah itu pasti kaya dengan oksigen. Kalau yang biru itu pasti sedikit oksigen, karbon dioksidanya yang banyak. Nah, sekarang nilai pentingnya kaitannya dengan membran tadi ya Bapak Ibu. Nah, ingat bahwa di sini ya, nih ya gambarannya kan seperti ini, alveoli, ya. Ini selalu diselubungi dengan pembuluh darah, ya. Berarti kalau yang merah ini tadi adalah yang kaya dengan oksigen, itu pasti yang akan menuju ke seluruh tubuh karena kaya dengan oksigen, ya. Sementara yang biru
yang kaya dengan karbon dioksida, miskin dengan oksigen, itu pasti dari tubuh. Dari tubuh dibawa ke paru-paru. Ya. Tapi kalau yang merah sebaliknya, kaya oksigen, dari paru-paru yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu cermati. Nah, sekarang kita lebih kupas lagi kaitannya dengan membran sel tadi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita ambil satu alveoli, ya, alveoli seperti ini, ya, bulat kita ambil satu, nah ini, ya, kemudian ini pembuluh darahnya, karena ada pembuluh darahnya, ada yang merah, kemudian nanti menuju biru atau sebaliknya. Nah, ini seperti ini, kalau diperbesar kan seperti ini. Ya. Nah, ini alirannya kan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kita bernapas mengambil oksigen, oksigennya masuk sampai alveoli, kemudian nanti oksigennya akan ditransfer ke pembuluh darah, warnanya merah ini, ya, nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ya. Sebaliknya, karbon dioksida yang dari seluruh tubuh, hasil dari metabolisme, itu akan dikembalikan ke alveoli, akan dikeluarkan ketika kita menghembuskan nafas. Gitu. Kan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kaitannya dengan membran sel tadi. Ya. Nah, alveoli dan pembuluh darah, ya, di bagian ini, itu kan tetanggaan ini. Dia berdekatan. Nah, seperti ini, ya, berdekatan juga, ya. Nah, ini membran selnya dan sel-sel yang menyusun ini itu pasti tipis, Bapak Ibu, ya. Kenapa tipis? Ya, karena agar mempermudah lalu lintas CO2 dan oksigen itu supaya cepat bertukaran, ya. Karena beda dengan beberapa jenis sel lain. Selnya itu enggak cuma satu lapis seperti ini, Bapak Ibu. Ada yang berlapis, ya. Nah, tapi kalau khusus alveoli dan pembuluh kapiler ini hanya satu lapis, tipis. Dan ini lembab, dan di sini akan cepat pertukaran CO2 O2. Kalau nggak dibuat seperti itu, megap-megap kita, ya, karena lambat pertukaran O2 dan CO2. Ya. Ini tipis. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi pertukaran zat melintasi membran itu butuh protein kanal, protein gerbang, bagaimana dengan O2 CO2? Ya. Nah, berpindahnya ini Bapak Ibu, ya, dari dan ke alveolus ini itu hanya berdasarkan tekanan parsial. Ya. Nah, ini perlu Bapak Ibu lihat di sini yang bawah ini, yang saya tunjukkan di sini, ya. Kenapa O2 yang kita hirup itu dapat dengan mudah berpindah dari alveolus menuju ke kapiler darah? Karena tekanan parsial di sini O2, ya, itu lebih tinggi daripada di kapiler darah. Saya ulangi, tekanan parsial O2 di alveoli itu lebih tinggi daripada tekanan parsial O2 di pembuluh darah. Sehingga pasti dari yang tinggi itu menuju ke yang rendah. Dari yang 104 dibanding dengan 100 itu pasti akan lebih mudah mengalir. Ya. Sebaliknya untuk CO2, ya, kalau di pembuluh darah CO2-nya itu tekanannya 46. Sementara di alveolus itu cuma 40. Sehingga pasti CO2 itu akan dengan mudah masuk ke alveoli. Dan nanti bisa dihembuskan dengan mudah juga. Dan seterusnya prosesnya seperti itu. Kita seolah-olah menghembuskan nafas biasa ini. Sebenarnya di sini terjadi perbedaan tekanan parsial Pak Ibu, antara alveoli dengan pembuluh darah ini. Sehingga O2 bisa dengan mudah ke kapiler darah, CO2 dengan mudah menuju ke alveoli. Ya. Nah, prosesnya kan seperti ini Bapak Ibu. Kalau digambarkan lebih detail lagi, ya. Di sini adalah alveolus, ya. Alveolus ini adalah pembuluh darahnya yang ada darahnya. Nah, ya kan seperti itu, yang ada darahnya. Maka kalau kita bicara O2 yang tekanan parsialnya di pembuluh darah itu lebih rendah, maka yang dari alveolus itu akan dengan mudah dibawa ke darah. Ya. Bawanya gimana? Pasti Bapak Ibu tahu, ya, karena
punya hemoglobin, ya kan? Jadi O2 ini akan diikat oleh hemoglobin, jadinya oksihemoglobin. Nah, nanti kalau O2 ini sudah diikat oleh hemoglobin, diikat oleh Fe yang ada di hemoglobin, maka darah ini akan mengalir membawa O2. Ya. Di samping sebenarnya tidak semua O2 itu diikat oleh hemoglobin. Ada juga O2 yang terlarut di plasma darah. Nah, sekarang sebaliknya Bapak Ibu, ya. Bagaimana dengan CO2? CO2 yang berasal dari tubuh yang dibawa oleh darah juga dalam bentuk karbaminohemoglobin, ya. Ini nanti akan dicopot dari hemoglobin, baru nanti akan ditransfer ke alveolus. Nah, ini pertukarannya lewat membran sel dan tidak perlu melalui protein-protein integral tadi, hanya berdasarkan tekanan parsial, perbedaan tekanan parsial antara alveolus dengan pembuluh darah. Ya, ini simpel sebenarnya Bapak Ibu. Ya, kenapa kita bernapas, kemudian O2 bisa ditukar, ya, kemudian CO2 bisa dikeluarkan, O2 masuk sampai ke tubuh. Nah, ketika ini bisa dibuat paham oleh siswa, maka penjelasannya menjadi kompleks. Sekarang tidak hanya menjelaskan satu-satu, Bapak Ibu, fungsi dari hemoglobin itu apa, tapi harus diterapkan secara holistik seperti ini. Ya, karena sekarang soal-soal ujian SMA, lomba-lomba itu holistik, tidak pengertian tunggal. Ya, jadi harus selalu dikaitkan dengan sehari-hari gitu, supaya lebih mudah diingat oleh siswa begitu. Baik, ini sepertinya yang terakhir. Sebenarnya saya masih punya satu slide lagi, tapi saya coba memantik diskusi dulu Bapak Ibu. Sebelum saya mau bermain-main lagi dengan Mentimeter, ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum saya ke Mentimeter, ya. Mohon maaf, Ya. izin Prof. Kita break 5 menit dulu sebentar. Oh, oke. Baik ya. Karena waktu tersisa 25 menit. Jadi Oke. Bapak Ibu untuk mengisi link absensi yang di-share oleh operator. Terima kasih. Ya, baik. Silakan istirahat 5 menit Bapak Ibu. Nanti kita ke Mentimeter baru sedikit ada tambahan. Ya, terima kasih.
Baik, Bapak Ibu, kita lanjut kembali. Mohon maaf, Prof. Sudah siap? Ya, siap. Oke, terima kasih, Prof. Semangat. Semangat. Ya. Semangat. Oke. Siap, Prof. Lanjut. Ya, lanjut. Baik, Bapak Ibu. Kita langsung ke Mentimeter dulu ya. Jadi nanti yang kemarin dan kemarin belum tak umumkan, yang hari ini nanti langsung bisa dilihat di apa namanya layar ya. Nanti siapa yang jadi leadernya ya. Dua yang tertinggi nanti bisa menghubungi nomor HP saya ya untuk nanti saya berikan daftar buku ya. Nanti dapat hadiah bukunya ya. Saya izin share screen dulu untuk Mentimeternya ya. Bentar. Ya. Nah, oke. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Silahkan masuk dulu. Baru 6 player ready. Ya. Ya, pertanyaannya nanti terkait dengan apa yang tadi sudah diberikan. Mudah ya. Mudah. Oke. Nah, baru 32. Yang kita jumlahnya ada 100 lebih. Ya, silahkan. Ya, silahkan masuk dulu. Ya, ya masuk. Ya, ya, silahkan masuk. Belum ada separuh ini. Ya, ya 71 ya. Belum ada separuh ini. Ya, silakan. Ya, nah, tunggu sebentar. Oke, 75 ya. Dan separuh. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Silahkan yang belum bergabung, silahkan bergabung. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Satu pertanyaan, 15 detik. Anda siap? Nah, siapa yang siap dulu? Ayo. Oke. Ya. Wah, siap semuanya nih. Ya, oke. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Ya. Wah, lancar semuanya ini. Mantap. Oke. Ya. Kita lanjut pertanyaan kedua.
nge-lag. Iya, nomor 2. Mudah ya Bapak Ibu. Nanti kalau tak kasih susah-susah lagi pusing nanti. Yang mudah saja. Ya. Wah, oke, mantap. Oke, 91. Ya, kita lihat. Oke, ya. Kita lanjut yang ketiga. Ya, mudah. Ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya. Ya, oke. Kita lihat jawabannya. Ya, selesai. Lanjut pertanyaan yang kelima. Ya, sebagian besar menjawab ribosom. Kita lihat. Oke, ya. Yang keenam. Ya, oke. Kita lihat. Wow, sudah Bapak Ibu semuanya udah oke nih ya. Oke. Kita lihat yang terakhir, pertanyaan terakhir. Wah, mantap. Oke, kita lihat jawaban yang betul. Iya, hampir semuanya udah betul ya. Kita lihat leaderboardnya ya, Bapak Ibu. Siapakah ini?
Ceng, ceng, ceng. Wah, siapa ini? Ih, tipis-tipis semuanya. Wah, Bu Endah. Iya, selamat Bu Endah. Yang kedua berarti siapa ini? Ibu Andi Maghrifah ya. Yang kedua, ya. Silahkan Bu Endah dan Bu Andi Maghrifah dengan nilai 952 dan 949. Ya. Selamat. Nanti boleh menghubungi WA saya ya. Kemarin sudah saya cantumkan ya. Nanti saya cantumkan lagi di akhir juga ya. Nanti akan saya berikan daftar buku saya ya. Nanti Bapak Ibu boleh memilih ya, manapun bukunya nanti bentuk e-book akan saya kirimkan ya. Oke, baik. Masih ada sisa sedikit waktu lagi, 5 menit ya. Kalau saya menyampaikan materi nanti tanggung banget ya. Mungkin kita bisa buka diskusi kembali ya. Apakah dari yang disampaikan tadi ada yang ini didiskusikan lagi ya. Silahkan. Kalau tidak ada penutup dari saya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa mempelajari struktur sel dan juga fisiologinya ini menjadi landasan yang kuat untuk pemahaman biologi nanti secara umum ya. Karena semuanya berangkat dari hal yang kecil dulu ya. Kemudian nanti akan sampai ke pemahaman fisiologi, kemudian nanti akan sampai ke ekosistem ya, kemudian nanti sampai juga ke pemahaman-pemahaman yang lain ya. Nah, itu perlu dibuat landasan yang cukup kuat ya, dan juga konteks-konteks dalam kehidupan sehari-hari nanti supaya Bapak Ibu kepada anak didik itu selalu diperbanyak studi kasus ya, dan juga contoh-contoh yang bisa mempermudah pada siswa begitu. Kita selalu mencari analog-analog ya, seperti tadi untuk memberan sel itu bisa diibaratkan dinding ya, kolesterol itu ibaratnya semen, itu akan lebih bisa mempermudah ya. Hal yang sulit bagaimana bisa dibuat lebih sederhana tapi tetap tidak meninggalkan konteksnya gitu. Ya baik, sepertinya tadi ada Bu Ari yang ingin disampaikan. Bu Ari, silahkan. Bentar, Pak. Saya cuma pengen tanya tentang hubungannya autoimun dengan membran itu kira-kira ada enggak, Pak? Atau dengan struktur sel lah. Saya Ya, kok agak kepo dengan istilah autoimun. ya, autoimun itu adalah kekebalan tubuh itu biasanya berbalik ke kita ya. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan apakah ada hubungan antara autoimun dengan membran sel, hubungannya ada ya. Jelas ada. Karena sekali lagi Bapak Ibu ya, bahwa proses-proses yang terjadi di dalam sel, di luar sel, baik dalam lingkup kecil, dalam sel, dalam jaringan, organ, itu tidak terlepas dari apa yang keluar masuk dan yang menjadi tanggapan ya. Autoimun itu kan sebenarnya ada sesuatu yang berkoordinasi, yang saling berikatan dengan sel, yang akhirnya menimbulkan tanggapan. Nah, kebetulan tanggapannya itu yang memicu dari dirinya sendiri. Ya. Jadi pasti ada, Bapak Ibu. Ya. Seperti yang ditanyakan Bu Ari, hubungannya dengan membran sel itu selalu ada. Nah, di mananya itu tepatnya dengan protein-protein integral tadi. Karena ingat bahwa protein integral tadi ada yang bersifat sebagai reseptor untuk antigen-antigen tertentu. Ya. Nah, autoimun itu adalah kalau kita berbicara imunologi itu selalu ada hubungannya dengan antigen dan antibodi. Nah, keberadaan antigen, antibodi dan segala sesuatu sifatnya fisiologinya ada hubungannya dengan membran sel. Dalam hal ini adalah protein-protein integral tadi. Ya. Demikian yang bisa saya jawab singkatnya, Bu Ari ya. Mungkin lain waktu kalau ada di pembahasan tentang imunologi secara umum, kita bisa lebih dalam ke arah itu. Kemudian sebelum saya kembalikan ke Ibu Wulan ya, untuk
esok hari itu saya mohon izin tidak bisa membersamai Bapak Ibu sekalian karena saya ada monef ya untuk hibah rim ya. Kebetulan tahun ini saya mendapatkan banyak hibah ya, ada 7 Bapak Ibu hibah dari Bima, dari LPDP ya, dari Belanda itu saya dapat ya. Besok itu adalah ada acara monef monitoring evaluasi. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibersamai oleh Ibu Dr. Eko Kusumawati ya. Dan nanti hari berikutnya nanti akan kembali dengan saya untuk pembahasan yang lebih hangat lagi ya tentang bioinformatika dengan alat-alat ya. Nanti kita akan lebih supaya pengetahuan Bapak Ibu ya pemahaman lebih bisa komprehensif lagi dan nanti ditularkan kepada siswa-siswa menjadi lebih mantap. Oke, akhir kata dari saya, semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Rudi, sangat menarik materi hari ini. Oke, terima kasih banyak Prof. Rudi atas pemaparan materi yang menarik dan sangat luar biasa, sangat mencerahkan. Sebelum kita akhiri acara, mohon berkenan kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera sejenak, karena kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh panitia. Silakan Bapak Ibu on cam. Pak, kita foto bersama dulu ya, Pak. 1, 2, 3. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Prof. Rudi, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Saya, Wulan, selaku moderator, memohon maaf apabila terdapat tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan selama memandu acara. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya, pada kelas yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin,